warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatima, saya sebagai moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni selaku pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Diana Musbita sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmasari Sutisna sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Cica Artati sebagai pemateri 4. baik, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Komunikasi dalam kelompok kecil. Apa sih yang dimaksud komunikasi dalam kelompok kecil? Komunikasi dalam kelompok merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat demokratis. Cara tersebut melibatkan orang lain dan menghasilkan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan seluruh anggota kelompok secara dramatis. Dinamika kelompok yaitu interaksi yang terjadi di antara orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan suatu rapat, dinamika kelompok menyangkut interaksi antara orang-orang yang ada di dalam rapat tersebut. Dinamika kelompok terbagi menjadi tiga peran. Peran yang pertama yaitu peran yang dimainkan oleh peserta rapat, dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu peran yang berorientasi pada diri sendiri. Peran yang berorientasi pada diri sendiri dimotivasi terutama oleh kebutuhan pribadi seseorang. Yang kedua yaitu peran yang berhubungan dengan kelompok. Dalam rapat seseorang berpikir dan bertindak dengan mengacu pada sumbangannya terhadap pencapaian tujuan rapat. Peran ketiga yaitu peran sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan koordinasi yang menunjukkan hubungan antara ide-ide dari peserta, mengklasifikasi isu atau lontaran pendapat, dan meringkas pendapat-pendapat dari peserta lain. Kedua yaitu norma kelompok. Norma kelompok merupakan perilaku standar yang diterima kelompok untuk anggotanya. Yang ketiga, pengambilan keputusan kelompok. Beberapa keputusan akan diambil secara bersama-sama oleh beberapa orang karena pengambilan keputusan tersebut terlalu besar dan kompleks untuk dilakukan sendiri, atau karena keputusan tersebut menyangkut banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Untuk kelebihan bekerja, banyak orang menyadari bahwa bekerja dalam kelompok merupakan hal yang menyenangkan dan memberikan manfaat-manfaat yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri. Beberapa manfaat bekerja dalam kelompok adalah: yang pertama, lebih kuat. Kekuatan gabungan orang-orang yang bekerja dalam kelompok membuahkan hasil yang lebih baik bekerja sendiri. Seperti kata pepatah, lidi yang disatukan akan lebih kuat dan lebih baik hasilnya daripada jika masing-masing lidi berdiri sendiri. Yang kedua, lebih kreatif. Dalam suatu kelompok ada banyak informasi pendukung sehingga suatu ide yang kecil biasa dikembangkan menjadi sebuah ide yang besar. Demikian juga satu ide dapat berkembang menjadi ide-ide lain yang lebih banyak. Yang ketiga, lebih banyak belajar. Pada saat bekerja dalam kelompok, seseorang bisa sekaligus belajar. Pada saat mengungkapkan ide atau pendapat, ia belajar mengungkapkan pendapatnya sendiri. Demikian juga pada saat ia menerima pendapat dan ide-ide dari orang lain, maka ia belajar dari orang lain. Para anggota kelompok meningkatkan pemahaman akan gagasan mereka dalam memberi dan menerima pendapat dari orang lain. Yang keempat, kemungkinan melaksanakan keputusan lebih besar. Dalam suatu kelompok, orang-orang melaksanakan berbagai keputusan yang perumusannya dibantu oleh para anggotanya. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam perumusan keputusan. Maka lebih besar kemungkinan mereka dalam melaksanakan keputusan. Menyusun keputusan partisipatif merupakan strategi yang baik untuk memastikan bahwa karyawan mengikuti rekomendasi yang dibuat kelompoknya. Kelemahan bekerja dalam kelompok. Meskipun bekerja dalam kelompok memiliki kelebihan, tetapi ia juga menimbulkan masalah-masalah, kesulitan, dan kerugian tertentu. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Setiap keputusan memerlukan pendapat dan komentar dari anggota, dan hal itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Keengganan seseorang untuk bekerja dalam kelompok biasanya berhubungan dengan masalah prosesnya yang lambat, tidak praktis, dan membuat frustasi. Yang kedua, kemungkinan didominasi individu. Dalam kelompok seringkali terdapat orang-orang yang ingin mendominasi suatu diskusi. Keinginan untuk mendominasi tersebut membuat mereka mengecilkan hati anggota lain dalam memberikan kontribusi yang mungkin bermanfaat.
Dengan demikian, anggota tersebut tidak memberikan kontribusi dan hanya ada kontribusi dari mereka yang mendominasi saja. Yang ketiga, mengandalkan suatu individu. Bergabung dengan kelompok memungkinkan tanggung jawab anggota kelompok dalam hal memberikan kontribusi yang tersebar ke seluruh anggota. Lebih dari itu, penyebaran itu memungkinkan seseorang memberikan kontribusi yang kecil saja atau bahkan sama sekali tidak memberikan kontribusi. Ia mengandalkan pada individu yang dinilai lebih mampu dan bersedia memberikan kontribusinya. Yang keempat, menekan individu untuk menyesuaikan diri. Dalam suatu kelompok, sering terdapat tekanan untuk menyesuaikan diri. Para anggota lebih sering memberikan pendapat setuju terhadap suatu masalah karena mereka lebih menghargai keanggotaan dan penerimaan mereka dalam kelompok daripada resiko untuk terlibat dalam konflik ketidaksetujuan. Rapat merupakan sebagai kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal dengan melibatkan 4 orang atau lebih dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemberian motivasi. Rapat berdasarkan jangka waktunya, ada rapat mingguan, merupakan rapat yang diadakan sekali dalam seminggu yang membahas masalah-masalah yang bersifat rutin dan masalah-masalah yang muncul pada minggu itu. Rapat bulanan, rapat yang diadakan sebulan sekali, biasanya setiap akhir bulan. Rapat membahas masalah-masalah yang terjadi selama 1 bulan. Ada rapat semesteran, rapat yang diadakan selama 1 tahun semester yang bertujuan mengevaluasi hasil kerja selama 6 bulan dan mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk 6 bulan yang akan datang. Dan rapat tahunan, rapat yang diadakan setahun sekali, misalnya rapat Dewan Komisaris, atau dapat juga hanya merupakan rapat akhir tahun yang membahas rugi laba perusahaan. Rapat berdasarkan frekuensinya ada 2, yaitu rapat rutin, yakni rapat yang sudah ditentukan waktunya. Rapat insidental merupakan rapat yang tidak berdasarkan jadwal. Dalam merencanakan rapat ada beberapa bagian. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, mengantisipasi hasil. Yang ketiga, memilih peserta rapat. Yang keempat, penyusunan agenda. Yang kelima, pertimbangan waktu. Dan yang keenam, pertimbangan lokasi. Menyelenggarakan rapat. Penyelenggaraan rapat perlu diperhatikan pekerjaan-pekerjaan seperti undangan rapat, urutan pelaksanaan rapat, pengaturan ruang rapat, perlengkapan, akomodasi, dan kesehatan. Urutan pelaksanaan rapat. Urutan pelaksanaan rapat dibedakan menjadi 2, yaitu rapat dengan pembahasan satu masalah dan rapat dengan pembahasan beberapa masalah. Urutan rapat dengan satu masalah antara lain: 1. Pembukaan. Untuk mengawali suatu rapat perlu dilakukan pembukaan. Pembukaan rapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembukaan oleh pejabat dan pembukaan oleh pimpinan rapat. Pembukaan oleh pejabat menyatakan bahwa rapat secara resmi dibuka. Biasanya pembukaan diawali dengan pemukulan gong atau dengan pemukulan palu. Pembukaan oleh pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat siap dimulai. Pembukaan oleh pimpinan rapat diawali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing peserta rapat. Yang kedua adalah pembahasan. Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat, kemudian diulas tujuan rapat, materi yang akan dirapatkan, perkembangan pembahasan, dan waktu berakhirnya rapat. Yang ketiga yaitu penyimpulan atau perumusan. Setelah membahas materi rapat dan diperoleh kesimpulan tersebut bisa dirumuskan secara eksplisit. Selain itu, bisa juga kesimpulan belum dihasilkan hingga berakhirnya rapat. Rapat dengan pembahasan lebih dari satu masalah biasanya menyangkut masalah yang besar dan menyangkut kepentingan orang banyak. Urutan pelaksanaannya antara lain: pembukaan. Pembukaan rapat di sini sama dengan yang dibahas sebelumnya, yakni terdiri dari 2, yaitu pembukaan yang dilakukan oleh pejabat dan pembukaan yang dilakukan oleh pimpinan rapat. 2, yaitu pembagian tugas. Jika materi rapat cukup banyak dan luas, biasanya dilakukan pembagian tugas. Dalam hal ini, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan topik atau materi yang akan dibahas. Yang ketiga
yaitu diskusi atau rapat kelompok. Masing-masing kelompok mengadakan diskusi atau rapat mengenai topik yang telah ditetapkan oleh pimpinan rapat atau yang telah disepakati bersama. Yang keempat yaitu rapat pleno. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh kelompok-kelompok di mana masing-masing kelompok menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu perumusan. Setelah masing-masing kelompok menyampaikan hasil pembahasan di kelompoknya dan mendapat ulasan atau pandangan dari kelompok lain, sampailah pada rumusan hasil rapat. Yang keenam yaitu pengesahan dan pendistribusian hasil rapat. Hasil perumusan rapat yang dilakukan oleh tim perumus kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulan dari materi tersebut adalah komunikasi dalam kelompok merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang demokratis. Cara tersebut melibatkan orang lain dan menghasilkan keputusan yang mungkin memengaruhi kehidupan seluruh anggota kelompok secara dramatis. Kerjasama kelompok menjadi semakin penting pada saat perusahaan tidak hanya berskala lokal, tetapi juga berskala global. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.